Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Podcast Baca Novel. Selamat malam teman-teman pendengar setia podcast Baca Novel, dan selamat malam juga buat teman-teman yang mungkin baru gabung di podcast ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah sabar dan setia nungguin updatean dari aku. Maaf banget karena akhir-akhir ini nggak bisa recording karena banyak banget yang harus di-handle. Jadi podcast Baca Novel sempat vakum, dan kabar baiknya malam ini aku akan meneruskan membacakan novel karya Salsa Oktiva yang berjudul Hatimu, Cinta yang Selalu Meragu. Dan kita sampai ke episode 8. Selamat mendengarkan dan semoga malammu lebih indah karena mendengarkan podcast Baca Novel. Podcast Baca Novel. Lu sepertinya parah banget sakitnya. Sandi menunjuk infus yang terpasang di pergelangan tanganku. Aku mengangkat bahu. Tak tahu harus memberikan respon seperti apa terhadap komentar Sandi. Aku menggerak-gerakkan tangan kananku sendiri dengan selang infus yang tertancap di sana. Gue baik-baik aja. Keberatan nggak kita lunch di rumah sakit? Bagus dong. Gue bisa cuci mata di sini. Senyumnya mengembang. Dasar. Kemudian kami memutuskan untuk makan siang di kafetaria. Sandi sudah sejak beberapa saat yang lalu menghabiskan semangkuk sup ayam dan sebotol air mineral. Sedang aku masih menyisakan separuh dari susu coklat dingin yang kupesan. Entah mengapa sejak kecelakaan itu nafsu makanku menurun drastis. Mungkin pengaruh buta warna ini membuatku tak ingin menyentuh semua makanan dan minuman yang tak lagi terlihat menarik tanpa warna itu. Bari udah keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Lu kapan? Kayak gue seneng banget aja di sini. Gue juga pengen balik kali. Terus Sandi nanya lagi. Gak tau lah. Something serious? Not really. Gue cuma buta warna aja. Sandi diam. Gak tahu permanen atau temporary. Sandi masih diam. That's why lu mesti handle kerjaan yang di Semarang itu sendirian. Bukannya gak mungkin sih buat gue menjalani pekerjaan ini. Cuma mungkin karena belum terbiasa aja jadi agak sulit. Gue ngerasa ini kayak turning point gue juga. Kayak gue merasa dikasih kesempatan untuk mencoba hal lain selain dari pekerjaan gue yang sekarang. Anything is possible. Menurut lu gimana? Sandi menatapku tajam. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Apa dia tahu? Tanya Sandi. Nope. Rencana lu? Gue gak ada rencana apa-apa. Lu gak bisa selamanya menyembunyikan itu kali bro. Apalagi dari Ren. Kalau bapak dan lu gak memberitahu dia, gue rasa dia gak bakal tahu. This is too big to keep as a secret. Gumamnya. I know. Mengingat Ren sangat sensitif. Dia terlalu sangat ingin tahu. Apapun itu, jika ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, dia akan mencari tahu. Bagaimanapun caranya, betapapun beratnya. But, buta warna tidak senelangsa itu kan? Ini hanya sekedar buta warna, bukannya benar-benar buta. Aku masih dapat melihat, jadi tak ada yang menyedihkan yang terjadi padaku. Mungkin yang membuatnya terdengar menjadi menyedihkan
Karena ini bukan cacat bawaan yang aku terima sejak lahir. Aku normal, ralat. Aku pernah normal. Jadi mungkin jika sekarang keadaannya menjadi seperti ini, banyak orang yang merasa terkejut, tersentuh, dan merasa kasihan pada keadaanku. Kantor tahu? Tanya Sandi. Belum. Bari udah tahu? Belum juga. Mata Sandi masih terasa seperti sedang mengulitiku. Gue rasa kalau lo mau, lo masih bisa tetap di inside, Gi. Gue membayangkan suasananya. Gak bisa dan gak mungkin juga. Gue bisa bantu lo apa? Just keep this a secret. Podcast baca novel. Aku sedang menghitung sudah berapa hari Ren tidak datang kemari. Saat Bapak tiba-tiba membuka pintu kamarku, membuatku terkejut. Bapak melangkahkan kaki masuk, menghampiriku, dan menyerahkan sebuah kardus berukuran lumayan besar yang terbungkus plastik putih padaku. Katanya, ini bagus untuk penderita buta warna. Ini apa, Pak? Plet untuk kamu berlatih melihat warna lagi. Pak, itu juga cuma dikasih Om Tio tadi. Bapak tersenyum, lantas bergegas pergi. Aku menimang-nimang benda yang beliau berikan di tanganku, lalu membukanya perlahan. Ada beberapa plet isyihara di sana. Well, buta warna memang tidak dapat disembuhkan, paling tidak sampai saat ini. Yang bisa dilakukan adalah terapi rangsangan. Aku menutup kembali kardus itu dan meletakkannya begitu saja di sampingku. Merebahkan tubuhku perlahan dan berakhir pada langit-langit kamar rumah sakit dengan Ren yang kembali memenuhi ruang di dalam kepalaku. Aku meraih BlackBerry-ku dari atas meja. Tergesa aku menekan nomor Ren yang sudah kuhafal di luar kepala. Melirik jam dinding yang menunjuk angka 4 dan membutuhkan waktu beberapa saat lamanya sampai terdengar suaranya. Iya, halo Gi. Di mana, Ren? Masih ngantor nih. Lagi banyak banget kerjaan ya? Aku membayangkan Ren sedang berada di kubikel kecilnya dengan kacamata bertengger di hidungnya, dengan headset di telinganya dan pensil warna di tangannya. Tengah sibuk dengan sketch desain interior yang harus selesai sebelum deadline. Mejanya akan penuh dengan sampah, bungkus-bungkus bekas makanan, botol-botol kosong air mineral, atau gulungan kertas-kertas lainnya. Dan aku berharap sampah-sampahnya tidak mengotori kertas kerja yang harusnya ia presentasikan itu. Dasar jorok. Membayangkan itu saja bisa membuatku tersenyum. Makanya kamu cepat sembuh dan cepat balik kantor. Jadi kan bisa bantuin aku menyelesaikan semua kerjaan ini. How are you doing, Gi? Aku menggumam. Fine. Kalau udah fine, ngapain sih masih betah tinggal di situ, Gi? Cepet pulang ya. Jangan buat Bapak kecapean mengurusi kamu. Aku menggumam lagi. Iya. Maaf ya, beberapa hari ini sibuk banget. Jadi belum bisa jenguk kamu di rumah sakit. Kerjaan lagi nyebelin, anak-anak kantor juga lagi nyebelin. Bari lagi nyebelin. Semua lagi nyebelin. Besok deh, balik kantor, aku usahain jenguk kamu ya. Mau hangout atau makan di mana gitu? Aku menggeleng, lupa kalau Ren tak bisa melihatku. Aku belum lapar, kangen. Sama, jawab Ren. Podcast baca novel.